Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi, kembali berjumpa dengan saya Aziza dalam acara podcast Kemangi spesial Ramadan 1444 Hijriah untuk menemani Anda sambil menanti saat-saat berbuka puasa. Dan sahabat podcast, kita sudah bersama dengan seorang narasumber yang berwibawa, ceria, tapi juga unik. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Saiful Karim SAG. Waalaikumsalam Ustadzah Huria. Alhamdulillah, baik sahabat podcast Kemangi, kita tanyakan juga kabarnya beliau hari ini. Kira-kira masih puasa atau gimana nih Bapak? Alhamdulillah, kita sudah mendekati karena ada yang selalu kita rindukan kan, ya, yaitu adzan maghrib ternyata. Sebentar lagi ya Bapak, kita tunggu dulu dan kita bincang-bincang dulu. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, semoga kita semua yang sedang menyimak acara ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan tahapan akhir dari puasa Ramadan kita 1444 Hijriah. Baik Bapak Saiful, kita punya topik yang istimewa hari ini karena sudah menjelang detik-detik akhir bulan Ramadan ya. Ada judul yang diberikan terkait amalan sunnah di Hari Raya Idul Fitri. Nah, begini Bapak, kalau dari riwayat yang pernah saya baca sih ya, ketika akhir-akhir Ramadan ini Rasulullah dan para sahabat tuh selalu bersedih hati Bapak. Ketika mau ditinggalkan Ramadan jadi melo banget seperti itu ya. Nah, kita sebagai umatnya kira-kira apakah juga harus meneladani beliau menjelang kita berpisah dengan bulan Ramadan ini atau seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang sudah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, kita ditempa agar menjadi manusia yang berguna. Sebulan penuh kita diuji agar menjadi manusia yang berarti. Sebulan penuh kita berjuang agar menjadi manusia yang beriman. Juga sebulan penuh kita belajar untuk bersabar agar menjadi manusia yang sadar. Lebaran juga disebut sebagai hari kemenangan, di mana umat Islam merayakan telah terpenuhinya satu bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang sangat istimewa. Betul. Karena kita merayakannya dengan sukacita, menyambutnya dengan sukacita. Di sini pun kata Bu Ustadzah tadi itu, Ustadzah, bahwa Rasulullah SAW bersedih ketika ditinggal bulan Ramadan. Tapi kita mestinya, siapapun kita yang alami sesuatu apapun, mesti kita akan bersedih. Sama juga seperti ini ditinggalkan suatu bulan yang penuh berkah, sehingga harus kita rela juga waktu karena harus dilewati. Tapi Rasulullah pun tidak juga bersedih hati terus menerus, karena beliau pun menyambut Idul Fitri ini dengan mengerjakan amalan-amalan yang istimewa. Yang ini sesuai dengan topik kita hari ini. Baik Bapak. Berarti memang seharusnya memang kita seharusnya bersedih hati karena Ramadan yang penuh dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera berpisah dari kita dan kita tidak bisa mendapatinya lagi 11 bulan ke depan ya. Tapi kalau Allah mengizinkan masih bisa ketemu, insya Allah kan begitu ya Bapak. Mudah-mudahan seperti itu. Dan di bulan Syawal sebagai kelanjutan dari Ramadan, mau tidak mau memang harus kita hadapi kenyataannya kan begitu ya Bapak, dan harus kita sambut. Sesuai dengan tema kita, ada amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang masuk dalam kesunahan seperti itu. Mungkin bisa Bapak jelaskan untuk memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya sahabat podcast Kemangi dimanapun berada. Silakan Bapak. Ya, terima kasih.
Sahabat podcast Kemangi yang dirahmati Allah, karena Rasulullah pun memberi contoh bahwa kita jangan selalu bersedih, tapi ayo amalan-amalan kita itu jangan terputus hanya di bulan Ramadan. Iya, betul sekali. Ya. Jangan hanya berfokus sama bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan selesai, amalan pun kita ikut selesai. Bukan itu maksud dari tujuan bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Karena ada amal-amalan di saat hari raya Idul Fitri. Yang pertama yaitu menghidupkan malam Idul Fitri. Ya. Malam Idul Fitri ini ayo kita hidupkan, kita untuk merajut pahala supaya pahala kita itu tidak putus. Iya, diramaikan gitu ya Pak, suasananya. Diramaikan. Dengan apa itu? Yaitu dengan memperbanyak sholat sunat, membaca sholawat, membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lain yang ada pahalanya di situ. Iya. Ya, maka dari itu, ayo kita laksanakan di saat menjelang bulan Idul Fitri. Ya. Yang kedua, memperbanyak takbir. Ya. Bacaan takbir. Bacaan takbir ini mulai mendengung, mulai masuk maghrib begitu ya Pak ya. Sudah 1 Syawal kan hitungannya. Ya, mulai itulah. Mari kita banyak membaca takbir, digemakan di masjid-masjid gitu ya Pak. Dimanapun kita berada ya, karena suara takbir menggema, menembus angkasa pada malam dan di hari Idul Fitri yang istimewa berkumandang setelah memperoleh kemenangan. Iya. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Iya, sebagai penanda gitu bagi umat Islam bahwa mereka telah sukses begitu ya Pak melaksanakan ibadah Ramadan. Betul itu ya. Nah, seperti itu. Cuman saya juga menjumpai nih Bapak, kadang kalau pas malam Ramadan justru emak-emak ini lagi sibuk-sibuknya bikin kue nih Bapak. Itu termasuk juga menyemarakkan Ramadan atau gimana nih Bapak? Ternyata itu bukan menyemarakkan Ramadan ya. Tapi mempersiapkan lebaran ya. Ya, karena itu memang tradisi kita ya. Iya. Tradisi kita itu kadang setelah hari raya mestinya banyak tamu-tamu gitu ya. Masa ada tamu nggak ada meja kosong gitu aja, memberikan gitu penghormatannya ya Bapak ya. Itu bentuk penghormatan kita kepada tamu-tamu dan kebanggaan kita karena kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan dipertemukan lagi dengan bulan Syawal gitu ya. Dipertemukan di bulan Syawal gitu. Nah, begitu ya. Itu tadi amalan ketika malam Idul Fitri ya Bapak. Terus bagaimana kalau di pagi harinya ya? Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, apa yang sebaiknya dilakukan? Oh ya. Kalau sebelum sholat Idul Fitri, semestinya ini kebiasaan-kebiasaan kita ya, biasanya ya, yang kita lakukan setiap hari mestinya kita lakukan. Akan tetapi kadang kita lupa apa yang kita lakukan itu kita tidak tahu. Oh, apa sih itu namanya gitu ya. Tidak paham gitu. Iya gitu kan. Ya, biasa. Yang pertama yaitu adalah mandi sebelum sholat Idul Fitri. Iya. Karena mandi itu merupakan kesunahan. Karena apa? Kita berjalan ke tempat sholat Id dan melaksanakan sholat Id, insya Allah tetangga barisan kita itu yang tidak mencium aroma yang gimana itu, gitu ya Pak? Nggak mau mencium aroma kecut-kecut gitu. Nah, berhari raya masa aromanya tidak sedap kan tidak mungkin begitu ya Pak ya. Nah, makanya kita dianjurkan disunahkan untuk mandi sebelum berangkat di tempat sholat Id ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita itu juga dianjurkan sebelum berangkat sholat Id untuk makan ya. Makan gitu dulu ya. Ya, makan. Beda kalau dengan sholat Idul Adha. Ya, Idul Adha itu kan disunahkan untuk tidak makan dulu. Ini yang harus dicatat juga ini ya untuk sahabat podcast Kemangi. Jadi sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk sarapan dulu gitu ya. Jadi
Di bulan yang lalu ketika Ramadan kita makannya kan sebelum pagi ya Bapak ya, sebelum pagi. Nah ketika bersahur. Jadi sekarang sebelum berangkat sholat Idul Fitri dianjurkan untuk sarapan dulu, makan ketupat gitu ya Pak? Ya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah itu. Ya, Rasulullah sarapan juga itu makan pagi. Betul. Rasulullah mencontohkan untuk makan kurma. Hitungan kurma itu kalau Rasulullah hitungan ganjil ya. 1, 3, 5, kalau masih terasa kurang ya 7, 9 juga nggak apa-apa gitu kan ya. Itu contohkan oleh Rasulullah gitu ya, untuk makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah ada lagi mungkin Bapak? Oh ya, kemudian yang kelima yaitu sholat Idul Fitri itu sendiri ya. Sholat Idul Fitri itu adalah sholat yang hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu artinya sangat dianjurkan untuk semua muslim, semua muslimin kecuali yang berhalangan. Yang berhalangan pun tetap diseru untuk hadir begitu ya Pak ya? Tapi jangan sampai masuk ke dalam masjid. Begitu. Terus yang selanjutnya yaitu hendaknya kita kan masih banyak masjid-masjid tempatnya yang ramai, yang sedang, ya ada yang sepi juga. Kita dianjurkan untuk berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Fitri. Wah subhanallah. Kalau dekat Pak, kalau jauh gimana? Ya bisa olahraga ya. Nah kemudian ini Pak, biasanya kan kita sholatnya juga tidak hanya di masjid ya, tapi ada juga yang di lapangan. Saya pernah mendengar anjuran untuk kita memutar arah gitu ya selesai sholat Idul Fitri. Nah itu gimana Pak penjelasannya? Itu ya. Gini, sebetulnya itu sudah dianjurkan juga oleh Rasulullah bahwa rute perjalanan menuju tempat sholat Id sebaiknya beda rutenya antara pergi dan pulang. Berangkat dan pulangnya gitu ya Pak ya? Berangkat dan pulangnya, karena itu kita mendapatkan nilai tambahan pahala juga itu ya. Subhanallah. Kalau bisa berangkatnya itu lebih jauh daripada pulangnya. Sebagai contoh, berangkatnya seandainya 200 meter dari rumah ke tempat sholat Idul Fitri, pulangnya cari yang 150 meter. Kan jadi kan lebih dekat lebih dekat pulangnya. Itu untuk menambah kesunahan kita. Sunnah itu memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kesunahan yang lain yaitu berhias. Berhias ini tujuannya berhias adalah untuk menampakkan kebahagiaan di momen yang berkah. Tapi mungkin tidak harus menggunakan sesuatu yang baru ya Pak, aksesoris pakaian dan seterusnya itu tidak harus yang baru ya? Itu berhias itu kan bisa dilakukan dengan aksesoris atau pakaian yang terbaik. Bukan yang terbaru ya? Bukan yang terbaru gitu. Yang terbaik. Wewangian pun yang terbaik, bukan yang terbaru juga gitu. Karena kadang beli baru belum tentu itu yang baik. Karena untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini pakaiannya itu harus pakaian yang bersifatnya itu syar'i. Tidak membuka aurat. Jadi menutup aurat. Itulah yang terbaik. Pakaian takwa istilahnya gitu. Kalau seperti itu. Kalau beli ternyata kainnya kurang, beli baru tapi kainnya kurang, ada yang bolong dan sebagainya, itu tidak dianjurkan untuk dibawa ke dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. Jadi benar-benar harus nutup aurat ya, sahabat podcast Kemangi, menggunakan pakaian yang terbaik. Nah itu berhias yang terbaik di hari Idul Fitri. Kemudian Bapak, kalau boleh saya tanyakan lagi satu hal barangkali terkait dengan Idul Fitri. Biasanya kita sudah suka menyampaikan ucapan-ucapan selamat Idul Fitri, begitu kan. Mohon maaf lahir batin, atau mungkin dengan kalimat-kalimat yang berbahasa Arab seperti itu. Ini bagaimana Pak penjelasannya? Biasanya itu kan tradisi kita. Tradisi kita untuk setelah sholat Idul Fitri pulang
ketemu teman, ketemu saudara, semuanya, kerabat semuanya, mesti kita itu mengucapkan selamat. Ucapan selamat itu selamatnya bernuansa bahagia karena sudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Ya biasanya kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, itu yang biasa kita lakukan. Sehingga karena ini kebiasaan yang baik, insya Allah kebiasaan yang baik itu mendatangkan pahala juga, Bu ya. Jadi boleh untuk kita lanjutkan seperti itu ya Pak ya, kebiasaan-kebiasaan seperti baik, ini. Gitu. Untuk memberikan semangat bagi kaum muslim ya yang selesai menjalankan ibadah puasa kemudian masuk ke bulan Syawal ya, bertemu dengan Idul Fitri seperti itu ya, sehingga di dalam doa-doanya itu ya mungkin diungkapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, seperti itu ya Pak ya, harapan supaya ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Itu harapan-harapan kita seperti itu, supaya kita itu bisa ditemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, dan juga ditemukan dengan Idul Fitri lagi. Terus mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang. Amin, umur yang panjang ini bukan hanya panjang gitu aja, tapi panjang yang bermanfaat dan berkah. Itu yang terpenting. Iya, betul sekali Bapak. Baik, terima kasih sekali sahabat podcast Kemangi dimanapun berada. Bincang-bincang kita di sore hari ini tentang amalan-amalan sunnah di hari Idul Fitri sangat menarik sekali. Dan tentu kita semua sudah merasakan deg-degannya begitu ya, sudah merasakan aura-auranya untuk bertemu dengan hari Idul Fitri yang kita nanti-nantikan bersama. Tapi tentu bukan hanya itu saja sahabat, kita di sini harus tetap menunaikan dan menuntaskan puasa Ramadan kita dengan sempurna sehingga mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, dan di hari Idul Fitri benar-benar menjadi suci kembali. Seperti itu ya Bapak. Mungkin ada harapan terakhir yang bisa kita sampaikan untuk sahabat podcast Kemangi? Iya, para sahabat podcast Kemangi, demikian itu tadi beberapa amalan sunnah di hari raya Idul Fitri yang bisa mendatangkan pahala, Untuk itu kenapa kita harus sungkan-sungkan dan tidak mau untuk melakukan? Karena mari kita selama masih bisa, ayo lakukan untuk merajut, mengumpulkan, menyimpan, menabung pahala sebanyak-banyaknya untuk sahur kita di kemudian hari, gitu. Betul. Kan Bu ya. Baik. Terima kasih Bapak dan sahabat podcast Kemangi. Selamat menunaikan ibadah puasa di detik-detik terakhir kita. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.